Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeka Balarkan. Saya dari Fakultas Teknik jurusan Informatika dengan ujung NPM 152. Saya dari kelas F dan tujuan pembuatan video ini untuk melengkapi UAS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang mind map yang telah saya buat dari bab 1 hingga bab 9. Yang pertama, bab 1 yaitu pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah usaha sadar untuk membentuk warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Kemudian landasan dari pendidikan kewarganegaraan ada tiga, yaitu filosofis, yuridis, kemudian sosiologis dan historis. Fungsi dari pendidikan kewarganegaraan yaitu membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kemudian tujuannya meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian lanjut ke bab 2, yaitu bab tentang identitas nasional. Pada bab ini menjelaskan pada bagian-bagian pengertian, unsur, fungsi, faktor pembentuk identitas nasional. Pengertian sendiri, identitas nasional adalah jati diri suatu bangsa yang membedakan dari bangsa lain. Unsurnya adalah bahasa nasional, bendera negara, dan lain-lain. Fungsi tersendiri untuk menumbuhkan rasa kebanggaan dan persatuan. Memperkuat eksistensi bangsa di tengah globalisasi. Dan faktor pembentuk yaitu ada suku, bangsa, agama, budaya, sejarah perjuangan. Kemudian identitas nasional ada bahasa Indonesia, Pancasila, Merah Putih, Burung Garuda, dan NKRI. Kemudian lanjut ke bab 3 yaitu bab tentang integritas. Integritas adalah kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang mencerminkan kejujuran, etika, dan tanggung jawab moral. Kemudian ada ciri-ciri dari integritas. Ciri-ciri yang berintegritas maksud saya yaitu konsisten dalam menilai, jujur, bertanggung jawab, berkomitmen terhadap kebenaran. Kemudian, mengapa integritas itu penting? Karena menjadi fondasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan bermoral. Kemudian lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab 4 tentang konstitusi. Pengertian konstitusi adalah hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Kemudian ada nilai, tujuan, dan fungsi. Nilai konstitusi ada demokrasi, keadilan, dan kedaulatan rakyat. Kemudian tujuan dari konstitusi tersebut yaitu menjamin hak asasi dan pembatas kekuasaan negara. Kemudian fungsi yang terakhir adalah menjamin hak asasi dan pembatasan kekuasaan negara. Kedudukan konstitusi dalam negara yaitu sebagai norma tertinggi dalam sistem hukum suatu negara. Kemudian selanjutnya ke bab 5. Bab 5 membahas tentang negara dan warga negara. Pada bab ini membahas tentang teori pembentukan negara, bentuk negara, sifat negara, warga negara, asas kewarganegaraan, dan status kewarganegaraan. Teori pembentukan negara yaitu ada 5. Yang pertama ada perjanjian masyarakat, teori ketuhanan, kekuatan, organisasi historis. Kemudian bentuk negara ada 2 yaitu kesatuan dan federalisasi. Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan. Kemudian sifat negara ada 3 yaitu sifat negara yang memaksa, memonopoli, dan mencakup semua. Kemudian warga negara, pengertian dari warga negara, asas negara ada 2 yaitu ius soli yang berdasarkan terhadap tempat lahir, dan kemudian ius sanguinis yaitu berdasarkan keturunan. Status kewarganegaraan saat ini masih ada 2 di Indonesia yaitu WNI dan WNA. Warga negara asli Indonesia dan warga negara asing. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab 6 tentang demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan. Kemudian pengertian dari demokrasi tersendiri itu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pengertian ini saya kutip dari Abraham Lincoln karena pengertian dari beliau yang paling populer. Kemudian ada konsep demokrasi, konsep liberal, ada komunis, dan Pancasila. Indonesia menganut demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi ada 5.
kontrol kendali atas pemerintah, pemerintahan yang teliti dan jujur, hak memilih dan dipilih, kebebasan berpendapat, dan kebebasan mengakses informasi. Landasan demokrasi di Indonesia berlandaskan dengan terhadap Undang-Undang Dasar, kemudian Pancasila, dan lain-lain. Kemudian bab 7 ada hukum dan hak asasi manusia. Yang pertama ada hukum. Hukum, pengertian hukum yaitu aturan yang dibuat oleh negara untuk mengatur kehidupan rakyat. Sifat-sifat hukum itu mengatur tingkah laku bersifat memaksa dan sanksi. Ada sanksi. Tujuannya itu menegakkan keadilan, menjaga ketertiban. Kemudian ada HAM. HAM yaitu hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak bisa diganggu-gugat. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab mengenai wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara, cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Asas pentingnya beragama, keadilan, kesatuan, dan wilayah. Fungsi ada sebagai pedoman, sebagai motivasi, dan dorongan untuk membangun nasional. Tujuannya wawasan nasional yaitu membantu mewujudkan kesatuan dan keutuhan NKRI. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab 9 yang terakhir adalah tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional berarti kondisi dinamis bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi ancaman. Sifat-sifat ada asas, konsep, dan fungsi dan tujuan. Terima kasih. Sekian penjelasan tentang mind map yang telah saya buat. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.